Halo semua, hari ini kita ingin belajar mengenai apa itu kehendak Tuhan. Sekali lagi, khususnya ada satu prinsip utama yang aku ingin coba bagikan, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan itu tidak sama dengan melakukan kehendak Bapa. Agak membingungkan mungkin, tapi coba aku jelaskan. Di video yang sebelumnya kita sudah sempat belajar mengenai ada tingkatan-tingkatan di dalam kehendak Allah itu sendiri. Ada yang lebih diprioritaskan, ada yang tidak seberapa diprioritaskan. Semua sama-sama firman Tuhan, perlu kita lakukan, tetapi jika dikasih pilihan, kita harus melakukan apa yang paling utama terlebih dahulu. Itu maksudnya. Nah, di firman Tuhan itu kalian bisa baca sendiri, ada di layar. Matius 7 ayat 21-23 dan Matius 23 ayat 23. Kalau konteksnya Matius 7, ini ngomong soal bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi it's very specific, bukan sekedar orang yang melayani, bukan orang yang mengusir setan dan segala macamnya. Kan itu semua dalam kategori masih melakukan firman, pelayanan, itu kan dalam firman semua. Tetapi di sini bilang secara spesifik, kalau kamu melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ini menarik. Seakan-akan indirectly itu kayak ngomong, kamu melakukan firman Tuhan, belum tentu kamu itu melakukan kehendak Bapa. Kalau kita mau renungkan lebih dalam, actually it kind of makes sense. Karena setiap orang, bahkan orang nggak percaya sekalipun, mereka itu bisa loh jadi orang jujur. Nggak sempurna memang, tapi mereka bisa quote-unquote melakukan firman. Mereka juga bisa melayani. Bahkan aku tahu juga ada orang, bukan orang percaya, mereka juga lebih dermawan, lebih banyak memberi daripada orang yang di gereja mungkin. Tapi kan bukan soal itu yang terutama. Bukan soal jadi orang baik, bukan soal kita melayani, bukan soal tete bengek lain-lainnya. Tapi firman bilang apa? Pekerjaan yang Tuhan Allah ingin kita lakukan apa? Ialah percaya kepada Ia yang diutus sama Tuhan sendiri. Itu siapa? Yesus. Tanpa itu jelas kita nggak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dan yang Matius 23-23 juga dibahas di video sebelumnya. Kalau Yesus itu nggak permasalahkan kamu tuh kasih persepuluhan dan segala macam, tapi jangan abaikan yang terutama. Sekali lagi menegaskan ada tingkatan-tingkatan dalam kehendak Allah, and at the same time mengindikasikan kalau ada kehendak Tuhan yang spesifik, meskipun kita melakukan firman. Dalam konteks itu orang Israel bayar persepuluhan, jadi hukum Taurat itu berusaha dilakukan dengan terbaik, ritual-ritual dan tata caranya. Tetapi mereka meskipun quote-unquote melakukan firman, melakukan Taurat, mereka nggak berkenan di hadapan Tuhan. Karena bukan itu yang jadi kehendak Tuhan. Yang terutama mereka miss. Implikasinya buat kita, percuma apapun yang kita lakukan, yang tertulis mungkin di dalam firman, bayar persepuluhan mungkin, atau pergi ke gereja, melayani, tetapi kita gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa untuk hidupnya kita. Itu percuma. Ini semakin diperkuat di Matius 5 ayat 23-24. Instruksinya kan cukup jelas kalau misalnya kita ini mau kasih persembahan di mezbahnya Tuhan. Tapi kita ingat, aku ada sesuatu nih dengan saudaraku yang mungkin belum diselesaikan. Kita disuruh naruh persembahan kita, pergi ke sana, berdamai, selesaikan, baru datang kembali kasih persembahan itu. Bukan berarti Tuhan nggak berkenan kasih menerima persembahannya kita. Tapi simply apa? Kehendak Tuhan saat itu bagi kita adalah kita harus berdamai dengan orang yang lagi bermasalah dengan kita. Dalam konteks ayat firman Tuhan ini, baru kamu datang kasih persembahan. Jadi sebelum kita melakukan firman yang lainnya, seperti ke gereja, melayani, dan segala macam, kalau kita bahkan masih misalnya menyimpan kepahitan sama orang, kita memilih nggak mau mengampuni. Aku berani bilang, kehendak Tuhan bagi kita yang seperti itu adalah kita harus mengampuni terlebih dahulu. Baru kamu pergilah pelayanan. Barulah kamu pergi ke gereja dan menginjil, menjangkau orang. Jangan salah kaprah. Jangan kita ini menginjil, kita jangkau orang buat kenal Tuhan, ke gereja, ke persekutuan, tapi kitanya sendiri memilih nggak mau mengampuni. Itu kita percuma. Menurut ayat firman Tuhan Matius 5 ini, kita salah. Karena harusnya apa? Kita taruh apapun yang persembahannya kita selesaikan dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan, then baru kita melayani. That's it. Dan ini semakin diperkuat dengan ayat 1 Samuel 15 ayat 22-33. Kalian baca sendiri deh. Intinya lewat Samuel, Tuhan itu ngomong ke Saul, Tuhan itu gak berkenan dengan korban-korban persembahan. Kata firman, lebih baik mendengar
daripada korban sembelihan. Lebih baik kita ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan khusus buat hidupnya kita, daripada kita ini dengan tetek bengeknya kita ini berusaha kuat nyogok Tuhan dengan firman Tuhan yang kita lakukan lainnya, melayani, memberi persembahan, jadi orang jujur. Tapi percuma kalau kita nggak mengampuni, sia-sia semua. That's it untuk hari ini. Aku harap kita bisa menjadi pribadi yang tahu membedakan ini kehendak Tuhan spesifik yang harus aku selesaikan, yang Tuhan utamakan, atau quote in quote kita cuma melakukan firman secara general yang harusnya itu kita nggak abaikan, tapi kita lakukan setelah firman Tuhan yang terutama ini kita sudah selesaikan. Untuk mengerti kehendak Tuhan seperti ini mungkin nggak gampang, tapi lebih susah lagi ketika kita ini merendahkan hati dan belajar untuk taat ketika kita sudah mengetahuinya. Tetap semangat ya semua, kita sama-sama belajar di sini.